Indonesia menjadi satu di antara negara yang getol membela Palestina. Bahkan kalau dipikir-pikir langkah Indonesia memang lebih nyata jika dibandingkan negara Arab, misalnya Arab Saudi. Bentuk dukungannya pun cukup beragam, mulai dari bantuan kemanusiaan, aksi bela negara, hingga dukungan pemerintah melalui forum internasional. Terbaru, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, Brigjen Kristome Sianturi mengatakan siap mengerahkan prajurit untuk misi kemanusiaan membantu para korban perang di jalur Gaza. Itu semua menunjukkan bahwa Indonesia dengan segenap langkah konkretnya adalah wujud dari bukti cinta yang paling nyata. Nah, lebih lengkap terkait itu, berikut beberapa langkah konkret Indonesia dalam membela Palestina. Mengharamkan produk Israel. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina atas Israel hukumnya wajib. Di sisi lain, MUI juga menyerukan agar umat Islam semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel maupun dari produk yang mendukung Zionisme. Hal ini tertera dalam bagian rekomendasi Fatwa MUI bernomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram, bunyi poin 4 dokumen Fatwa MUI. Meski demikian, Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh tidak menyebut daftar nama produk atau merek saat membacakan fatwa di kantor MUI Jakarta 10 November lalu. Adapun yang beredar liar di internet bisa dipastikan bahwa itu bukan berasal dari MUI. Menanggapi itu, ulama tafsir Al-Quran Profesor Muhammad Quraisy Shihab sebagaimana dikutip dari portal NU Online meluruskan bahwa mungkin sebagian tidak perlu diboikot karena membasmi kemungkaran tidak boleh jika mengakibatkan kemungkaran yang sama atau lebih buruk. Mengirim bantuan kemanusiaan. Ketika Palestina membutuhkan uluran tangan dari masyarakat internasional, maka Indonesia hadir dalam sejumlah bantuan kemanusiaan yang amat krusial bagi korban perang. Pada 4 November 2023, Presiden Joko Widodo melepas bantuan batch pertama di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 51,5 ton bantuan siap kirim, yang mana itu berasal dari pemerintah, pelaku dunia usaha, lembaga swadaya, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Kemudian pekan berikutnya, bantuan kemanusiaan tahap kedua kembali dikirim melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau yang juga dikenal dengan Indonesian AID. Direktur Utama LDKPI, Tormar Bulang Lumban Tobing dalam keterangan resminya 5 November 2023 menyebut, alokasi 31,9 miliar rupiah akan dikirim dalam bentuk kebutuhan medis berupa obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Yah, sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri, serta masyarakat telah berkolaborasi apik menghimpun berbagai jenis bantuan sebagai bentuk kepedulian kepada korban perang Gaza. Jokowi marah pada dunia di forum OKI. Tidak hanya Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo pun menunjukkan sikap tegas saat menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi 11 November 2023. Ada sejumlah poin yang disampaikan Jokowi dalam forum tersebut. Selain mengajak negara anggota OKI bersatu, ia mendesak Israel segera melakukan gencatan senjata. Jokowi juga menyinggung Israel yang menggunakan narasi self-defense untuk melakukan pembunuhan kepada masyarakat sipil Palestina. Jokowi marah. Ia meminta Israel untuk menghormati hukum internasional setelah RS Indonesia terus menjadi sasaran serangan Israel. Karena itu, Jokowi meminta OKI untuk mendesak agar perundingan damai segera dimulai dan mengatakan Indonesia sangat terbuka mengambil peran dalam perundingan tersebut. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan segera bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan mengaku akan menyampaikan hasil KTT OKI kepada Biden untuk penyelesaian konflik di Gaza.